Don't forget to subscribe, share, and turn on the notifications. Make sure you didn't miss it, Pals. Welcome to our podcast British Java. Gua El dan gua Kat. Di podcast kita ini akan ngebahas mengenai isu-isu yang tabu maupun enggak. Saya Wana Cakabari. Let's do it. Di episode ketiga ini kita akan ngebahas mengenai COVID-19, mitos atau fakta. COVID-19 menjadi bahan pembicaraan bagi masyarakat di seluruh dunia, bahkan menjadi headline news, berita utama di seluruh negara. Jadi itu kemarin pas gue masih di UK, COVID patient yang positif itu sekitar 200 ribuan, dan sekarang gue cek itu sekitar 300 ribuan, 389an. Berarti naik kira-kira 100 ribuan lah ya. Iya, dan itu tuh lumayan banget sih ya naiknya banyak seperti itu. Cuman pertumbuhan yang positif itu emang lebih lambat dibanding bulan Maret dan April. Dan patientnya yang sembuh itu juga melonjak banyak gitu lah. Dan waktu gue masih di UK, gue takut banget gue gak bisa balik ke Indo lagi, karena banyak banget kan tuh berita simpang siur. Iya, kata-katanya bandara ditutup lah, inilah. Gue takut dong, maksudnya gue udah selesai ujian dan segala macem, dan gue gak bisa balik ke Indo, karena kan di sana juga kalau kelamaan kan kayak Gabut juga sih, udah gak bisa kemana-mana di negeri orang. Lockdown. Iya kan. Dan akhirnya karena gue mastiin, gue hubungi pihak imigrasi dan mereka jawab bisa balik, nggak ditutup untuk warga negara Indonesia selama ada penerbangan dari bandara asal sih. Ya lucu aja kalau lu bisa balik tapi dari sana ditutup. Nah, iya. Lu mau pulang pakai apa? Baling-baling bambu. Jadi kalau gue saranin sih ya, enaknya itu kita punya health certificate dari negara asal yang menunjukkan kalau kita negatif bebas COVID. dari COVID ya. Kemarin lu juga ngelakuin itu. Iya, kan? daripada lu harus tes lagi di sini, harus diisolasi dulu, buang-buang waktu banget. Iya. Kemarin aja gue nyampe rumah aja langsung bener-bener 14 hari tuh gak kemana-mana kan. Orang lu aja gak mau deket-deket gue. Iya, gak ngerti. Kalau belum tes sebenernya gue terpapar mau nanti. Takut bawa gitu ya, carrier ya. Oke. Dan pas ternyata di Indonesia jumlah yang positif gak jauh buruk, bahkan makin naik tiap hari gak sih? Bukan gak jauh buruk, udah buruk banget. Orang negara pada takut ya, negara lain 59 negara. Tapi gue takut deh kalau misalnya nanti di UK sama di Jerman itu emang bener-bener ditutup juga buat Indo, karena kan gue harus balik lagi ke sana. Udah lu di DO lu nyari. Enggak lanjut. Kan online masih ya. Cuman tetap aja kan harus harus persiapan juga kan. 59 negara loh. Tuh dari macan Asia tuh. Kita menjadi macan Asia kembali karena COVID-19. Terima kasih COVID. Dan karena ngelihat hal ini itu ya, kita tuh diadain PSBB total lagi ya, kedua. Yang gelombang kedua. Iya, tapi itu buat Jakarta doang. Jakarta tapi doang. Bogor kemarin Ridwan Kamil bilang kalau misalnya ngelarang warga Jakarta ke Bogor dan ke Jawa Barat, ke Jakarta. Wilayah Jawa Barat tepatnya ya. Jawa Barat. Oke, jadi tapi emang bener sih, karena waktu gue sempat keluar gitu ya, gue lihat sama nyokap sih, gue lihat tuh kayak Alfamart sama Indomaret udah tutup ya. Oh, kembali lagi tutup itu. Iya. Kan kemarin pas new normal udah jam 9 tutup. Udah biasa aja. Iya sih, maksudnya kayak kaget juga sih, kenapa bisa kayak gini, kecolongan banget gak sih kalau misalnya tiap hari makin naik gitu. Heran aja ya. Iya, tapi nih ya, di tengah maraknya kasus COVID ini masih banyak banget warga yang bandel. Parah, bahkan untuk ngegunain masker aja tuh mereka nggak ada kesadaran, kayak sepele banget gitu. Apa sih masker, nggak penting. Iya, mereka masih kayak nganggep nggak penting juga pakai masker. Aduh, gue nggak bisa pakai masker, gue nggak bisa napas. Iya, maksudnya hello, daripada lu sakit corona mendingan lu pakai masker. Pakai masker nggak bisa napas. Iya kan. Dan ini nih masih banyak yang nongkrong. Bukan main, baik banget sih. Jadi mereka tuh keluarnya bukan dalam hal penting kayak kerja gitu, kan emang bener-bener penting ya kalau kerja. Ini tuh cuma nongkrong, ngopi, nge-vape, ngerokok bareng. Dan gue suka banget sampai malam ngobrolin hal yang gak penting. Iya, betul. Dan gue suka banget lihat nih, kalau di IG kan gue suka scroll gitu kan, suka ya surfing lah. Namanya juga remaja. Iya, saya sebenarnya bukan remaja lagi, sekitar sudah 20 ke atas. Gue sih masih 20. Tapi tetap aja di dewasa.
Bahkan sih ya, kalau misalnya gue lihat tuh orang-orang yang gue kenal di IG pun mereka suka banget nongkrong, kayak post di story, post di feednya mereka. Ya gue sih nggak bisa ngejudge karena itu kan mereka. Cuma gue tuh khawatir dong masa pandemi kayak gini, gue takut mereka kenapa-kenapa. Dan meski di masa kayak gini nih, masih banyak banget orang yang suka banget buat teori sendiri, kayak profesor-profesor dadakan gitu loh. Iya benar. Kayak bilang corona ini tuh cuma permainan politik. Dan soalnya gue tuh pernah baca di thread di Twitter, dia bilang kayak gini, ih jangan percaya sama corona, angka-angka corona tuh dimainin tahu. Tetangga gue tuh disuruh ngaku corona dan dikasih 10 juta, jadi jangan percaya. Aduh, Itu tuh salah banget, penggiringan opini yang salah menurut gue. Nah kalau Jadi- menurut lo sendiri gimana Ki? kalau menurut gue corona itu fakta ya. Iya Soalnya kan udah banyak tenaga medis yang meninggal. Itu bukan sebuah Kasian ya gimmick gue yang atau ngeliatnya, hoax ya, itu fakta. Terus juga anehnya itu influencer, selebgram gitu tuh nggak ngasih contoh yang baik. Kadang ada beberapa yang nggak ngasih contoh yang baik, kayak misalnya keluar rumah tanpa masker, ikut perkumpulan. Kayak yang kemarin kasusnya McD Sarina tuh, minta maaf kan dia, nangis-nangis katanya saya hilaf pas diundang ke acara Suatu acara. satu acara di YouTube juga. Jadi dia bilang katanya, gue nggak takut sama corona, gue nggak pakai masker aja nggak apa-apa, gue nerima paket nih cuci tangan langsung gue buka terus gue makan santai aja, gue nggak kena corona sampai Aduh, sekarang. Parah Dihujat banget. kan, makanya dia langsung diserang sama netizen banyak. Influencer loh. Langsung minta maaf, klarifikasi, selesai. Aku ngaku introvert lagi. Aduh, Tersinggung saya sebagai introvert sebenarnya. kocak emang. Itu harusnya kan mereka influencer ya, contoh di masyarakat. Harusnya mereka Kasih yang nyontohinnya baik lah yang ya. positif. Kenapa jatuhnya begitu gitu loh. Lalu kalau misalnya yang ini nih, yang angka penderita corona dimainin sendiri, lu gimana? Ya sih pasti ada lah di beberapa Ada ya. oknum-oknum nakal ya. Orang di Twitter juga ada yang bilang enak banget jadi pasien corona. Yang masalah dia dapat fasilitas negara itu kan, yang apa-apa gratis. Enak, jadi dia kayak keenakan gitu. Nah itu kan jadi menggiring opini orang, ih gue menjadi pasien corona Biar dapat fasilitas gratis ya. makanya mental pengemis banget. Iya itu benar-benar. Dan gue juga setuju banget sama lo tadi, dan di bagian penderita corona itu angka-angkanya yang pasti ada oknum-oknum nakal yang mainin. Tapi di sini tuh kita menitik beratkan terhadap bahwa corona tersendiri itu adalah fakta, bukan Iya. mitos. Orang kita tuh ada pasien-pasien yang udah meninggal itu tuh mereka bukan, Itu banyak loh angkanya. itu bukan mitos, itu bener-bener ada, mereka meninggal dikuburkan. Buat yang bilang itu mitos, Makanya berarti kalian belum pernah ngerasain kehilangan keluarga iya betul karena corona. Sebel banget gue kadang sama orang yang kayak gitu, tanpa mikir ke depannya, cuma ngomong mitos. nggak takut sama corona, mati di tangan Tuhan gitu ya. Coba gue ceburin lo ke kandang Harimau. harimau mati lo, karena Gak Tuhan usah takut, bukan. iya, Karena betul. harimaunya lapar kan. Aduh, kan kita emang mati itu di tangan Tuhan, tapi kita sebagai manusia juga harus Ikhtiar dan ya tawakal. betul. Ya kali kita nyebrang jalan karena mati di tangan Tuhan, ada mobil nyebrang aja gitu kan. Iya, maksudnya lu nggak lucu. bisa nunggu sampai Makanya. jalanannya agak sepian dikit. Jadi kalau kita lanjut nih, masalah PSBB, banyak banget pro kontra nih. Lagi hype banget juga nih PSBB total di Jakarta. Di semua portal sosmed kayaknya lagi dibahas deh. Banyak banget ya pro kontra. Nih kalau misalnya pendapat lu sendiri nih Kat, gimana? Setuju nggak kalau ada PSBB total kedua kalinya? Setuju, dan semoga aja ini yang terakhir kali PSBB ya. Amin. Soalnya PSBB gelombang 1 tuh kayak nggak ada efeknya sama sekali, karena ya tadi Dari masih masyarakatnya ya, masyarakatnya pada masih bandel. pakai masker Nggak susah, peduli. distancing susah, Bener banget. keluar cuma buat nongkrong-nongkrong. Heran gue anjir, kenapa gitu? Padahal buat Pikirannya. kebaikan mereka Buat sendiri. kesehatan lu sendiri betul, loh. Betul. Jadi Saya lu setuju mau mati ya? konyol sih. Iya benar. Jadi lu setuju nih ya kalau ada PSBB total. Setuju banget. Gue baru ngalamin PSBB total di Indonesia baru kali ini. Gue sih ngeliatnya juga setuju. Cuman semoga nggak terlalu lama ya, karena kan itu ibu kota Iya. yang di total, yang di Kalau lockdown, kelamaan takutnya kena ke ekonominya berdampak ya. ke sektor yang lain. Jadi juga di Jawa Barat gubernurnya juga memberlakukan peraturan kalau misalnya warga Jakarta itu nggak boleh ke Jawa Barat dan sebaliknya gitu. Iya sih emang bener, karena
beberapa hari lalu gue sempat keluar sama nyokap. Waktu itu gue mau nyari apa ya, lupa. Jadi tuh Alfamart sama Indomart tuh jam 6 udah tutup. Kayak PSBB awal lagi ya. Kan PSBB kemarin awal udah lagi, new ya. normal, udah kayak berlaku seperti biasa lah penutupannya. Jadi kemarin sempat kaget juga kan, loh kok udah tutup aja. Terus kata nyokap, oh ternyata ini balik lagi seperti PSBB awal, yang dimana jam 6 sudah pada tutup. Pulang mereka. Iya betul, karena mungkin mengantisipasi Coronanya ini kali makin ya. ini. Betul. Jadi gue setuju aja sih kalau misalnya ada PSBB total kedua. Semoga ini yang tidak lama dan terakhir kalinya lah. ya, amin. Jangan sampai ada PSBB ketiga. Aduh. Iya betul, miris lah ya, kasihan. Nah kalau misalnya berlanjut nih, kan COVID-19 itu nggak cuma berdampak ke sektor ekonomi aja, tetapi sektor edukasi itu juga berdampak yang besar juga nih sama sektor ini, yang semuanya jadi serba online. Nah kalau misalnya ke lu sendiri nih, gimana nyikapin hal ini? Gue santai lah, cuma Santai. ya kalau misalnya dikasih tugas mendadak sama dosen dan harus dikumpulin malam ini juga, itu aduh stres banget. Gue bener-bener nggak bisa tidur. Besok paginya kuliah lagi. Gue masuk kuliah tuh dari Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Satu semua ya? Satu semua. Oh bagus. Bayangin kalau malam ini deadline-nya, berarti gue harus begadang dong. Begadang besok masuk pagi Bangun satu. lagi, aduh. Makanya lu kalau misalnya nge-zoom gak pernah liat muka ya? Kadang gue nggak mandi malah karena dingin banget, nggak kuat. Jadi itu alasan lu tidak menunjukkan muka lu di zoom. Kantong mata gue udah gede banget kayak kodok kali. Iya sih, emang kalau misalnya anak-anak kayak kita, kayak anak-anak yang lain yang dengan fasilitas wifi atau kuota yang gampang, itu sih enak ya online Iya, seperti bener. ini, malah lebih mudah ya. Tapi yang kasihannya itu, maaf untuk anak-anak yang seperti di pelosok, itu kan mereka untuk dapat fasilitas sinyal aja tuh susah banget, harus sampai manjat-manjat pohon. Kayak yang kita bahas di Di episode sebelumnya, iya. sampai nunggu di hutan. Betul. Itu kasihan ya, miris banget. Dan Zena sih itu yang parah. Iya sih benar. Tapi itu kan ya, apa namanya, dari pusat itu mengadakan alokasi kuota gratis ya, dan Kampus gue katanya dapat 50 GB tapi baru 1 GB. mungkin harus tanya ke admin ya. Kayaknya korupsi lagi. Jadi kalau misalnya buat yang teman-teman yang membutuhkan kuota untuk belajar, mungkin kalian bisa menanyakan ke bagian administrasi kampus atau sekolah kalian, karena pemerintah pusat itu telah mengalokasikan. Betul, coba ditanyain aja kan, karena kalian kan juga perlu, itu kan emang hak kalian juga. Tapi dipergunakan dengan baik. Jangan lo pakai buat main game, Ya, streaming betul. YouTube, streaming drakor, seringnya sih drama Korea Sama sih. FF. Bener. Itu biasanya bocil kalau FF. Ya, Kayak itu episode yang bocil-bocil kemarin SD, film SMP. gamers. Oke, lanjut nih ya. Gue juga sama setuju, lebih mudah sih. Kayak gue kan kelas gue juga online dan gue juga WFH. Jadi tuh meskipun gue di negara beda, tapi tetap kayak gampang gitu WFH gue. Jadi tuh kalau misalnya buat anak-anak yang fasilitas wifi-nya tuh enak ya gampang, tapi buat yang teman-teman yang teman kita seperti itu susah ya. Jadi sebenarnya ada dampak positif dan negatifnya juga sistem online ini. Tapi Nah, kayak lebih banyak negatifnya ya. kalau buat anak-anak yang itu sih, Iya, yang negatif. yang maaf yang tadi seperti tadi yang sudah dibilang. Nah kalau misalnya tentang COVID nih, kan dari pemerintah udah ada PSBB, udah ada di social distancing seperti kayak di public transportation gitu ya. Dikasih tanda silang buat jangan di situ. Iya, terus kayak buat kayak di restoran itu juga take away ya, bukan Iya, bener. dine in. Nah kalau misalnya dari kita sendiri nih sebagai masyarakat terkait penanganan COVID, menurut lo gimana? Tolong gunain masker yang benar, masker yang 3 layer. Dan kalau keluar rumah itu please banget pakai masker, dihindarin kontak langsung sama orang lain. Kalau bisa, kalau habis kayak Jaga jabat jarak tangan, juga ya. habis jabat tangan lu harus bawa hand sanitizer kemana-mana ya. Betul. Terus juga jangan lalu makan, kalau lu emang pengen banget makan di tempat, hindarin restoran atau rumah makan yang beli itu yang umum crowd banyak. ya, yang bener-bener padat. Gue ngeliat di pinggir jalan itu kayak ada rumah makan yang nyediain lalapan gitu misalnya. Lalapan tuh gede Di kayak- bakul ya. kayak bakul. Nah itu tuh rame banget, ngambil aja. Emang tangannya Ini bersih? kan tidak menjamin bersih Ya ya. ampun, itu air cuci tangan, buat ngobokannya tuh air biasa, Air biasa aja, air biasa gitu ya. air keran biasa, nggak ada
nggak dikasih apa kek, sunlight kek atau apa kek. hand sanitizer. Iya, ini enggak, tolong hindarin banget Dan kerumunan. sebenarnya nggak usah keluar rumah lah kalau Iya, misalnya kalau mau nggak kan ada perlu. GoFood, ada GrabFood juga kan. Iya, kalau misalnya lu keluar rumah karena kerja, emang itu kan udah kewajiban. Itu penting ya nggak sih? Tapi kalau misalnya keluar rumah cuma buat mau nongkrong aja biar Coba buat happy hits, hura-hura, please buat- lah, stop dulu ya, tahan ya. biar apa? Biar gaul di sosmed gitu, kayak Itu tahan nggak dulu terlihat aja. gaul kayaknya. Betul. Karena kan ini nggak cuma diri lo aja, orang lain juga Iya, berdampak. kalau misalnya lu keluar rumah terus lu bawa ini nih virus nih, si corona nih, ada anggota keluarga lu yang lagi imunnya lagi rendah, kena. Iya, betul. Bukan lo yang kena tapi anggota keluarga lu Iya yang kan, kena. lu juga nggak mau kan Nyesel kehilangan pasti. seperti itu juga. Nah, sebenarnya sih kita, kalau di gue juga setuju banget, dan kita tuh sebagai masyarakat jangan cuma bisa ngegiring opini yang salah dan menyalahkan pemerintah, karena kan pemerintah Udah juga berusaha udah kan berusaha. Nah, kita juga ngebantu lah sebagai warga negara. Jangan cuma bisa pemerintah, kerjanya apa? Nah, betul Coba dia betul jadi banget. pemerintah. Iya, betul banget. Pokoknya kayak working each other gitu loh. Jadi kayak saling bantu, pemerintah ngasih bantuan sembako, ngasih Anak PSBB, kitanya tahu diri. ngasih bantuan tunai juga ya, bantuan tunai. Dan dari kita ya juga harus ngebantu pemerintah dengan cara tadi mematuhi peraturannya, nggak usah keluar kalau misalnya nggak penting. Itu sih kan, stay home juga bisa hits loh. Iya, Bahkan tuh gue banyak banget ngeliat kayak orang-orang kreatif ya iya, nyiptain orang-orang kreatif di IG tuh baru mereka tuh kayak ngebuka bisnis hampers yang lucu lucu-lucu gitu estetik loh. gitu ya, yang dapat hadiah stiker, ada kartu Betul. ucapan-ucapan bagus. Ada juga yang kaos itu loh. tie-dye. Iya, Oh ya, itu juga lagi hits di sana. bagus banget. Padahal itu kayak zaman dulu juga udah Itu tuh hits kayaknya lagi. kalau misalnya waktu kita SD SMP tuh kayak pakai apa sih? Jadi iket-iket. Iya, Terus sama kasih pewarna pewarna. pakaian. Itu tuh padahal modal 10.000 goceng ya, Udah. goceng 10.000. Tapi dijualnya kadang saya 150.000. tergantung 100.000. bahan kaosnya ya. Iya, Ada bener. juga yang 30.000. Sama brand sih, Bener. sama brand. Ada juga yang jual 30.000, mungkin luntur, nggak tahan berapa lama. Betul. Jadi kita harus bisa bantu lah ya. Kan apa namanya, stay home juga masih bisa hits dan menghasilkan Kreatif. uang. Iya, Kreatif. kalau lu nya emang dasarnya kreatif ya kayak pasti lu bakal nyiptain Iya. sesuatu hal yang berguna. Kan lebih baik untuk sementara ini tahan aja dulu untuk keluarnya, untuk menjadi anak tongkrongannya. Bener. Kalian tahan nih cuma sebulan. Habis itu udah pasti COVID bakal pergi kalau kalian nurutin aturan ya. Sebulan aja tuh dia bisa pergi. Kalau kalian nggak Betul. nurutin sih ya udah berbulan-bulan. Mungkin sampai nanti Jangan tahun- sampai itulah ya, jangan sampai makin naik, karena Ngeri kan banget. ini tuh jadi bisa, kalau misalnya terlalu lama kita PSBB lagi itu Aduh. akan berdampak ke krisis Ekonomi ekonomi. yang paling utama. Bener. Jadi nih, kalau kita tadi udah ngomongin tentang COVID yang serius kayak masalahnya, terus PSBB sama kuliah-kuliah online tuh kulon. Nah, gue mau tahu nih, mau tanya, apa sih aktivitas lo semenjak PSBB pertama yang beberapa bulan yang lalu itu? Lama banget itu ya. Gue kuliah online, ngerjain tugas, terus di sela-sela waktu gue juga gue main game, terus belajar buat ngasah skill desain gue biar lebih bagus, belajar gimana sih cara desain website yang bagus. Oke, Terus bagus ngurusin dong. kucing-kucing, termasuk kucing lu ya. Ya, sama gue di sana ya. Sorry. Terus mandiin di mereka kan, mandiin Iya. mereka bergantian, kalau yang kuku sama ngasih vitamin, karena gue nggak mau bawa mereka ke pet shop dulu ya. Lagi zaman begini soalnya. Ngeri soalnya kan. Tapi susah dong itu apa namanya, masukin vitamin. Gue tuh paling Iya. males ke masukin Itu vitamin. aduh ya ampun, berkali-kali dilepas sama dia, dimuntahin lagi gitu. Gue udah masukin kan harus bulat-bulat gitu, gue masukin Iya. muntah itu kadang digigit sama dicakar sama mereka. Kadang itu nggak sih, kalau misalnya referensi lain, kalau misalnya dia nggak mau nelan juga, Ya kadang gue hancurin. oh kayak puyer gitu Gue ya. buyar, terus gue kasih yang buat minum, emang khusus ada yang buat minumin kan. Gue suntikin aja kan, gue tahan lu, gue masukin, langsung masuk deh, tinggal kasih air putihnya. Oke. Jadi kegiatan lo tadi selain rebahan aja, desain, melatih skill desain lo, Bener, mandiin kucing, rawat kucing lah. online, apalagi nih? Udah kayaknya itu aja gue. Itu aja. Sama paling ya nonton anime. Netflix nih. Netflix jarang sih, gue agak kurang tertarik banget sama Netflix. Gue lebih suka ya anime. Itu sih, gue lebih ngikutin itu apa namanya, gue tuh lagi nungguin banget sama serial AHS tuh, American Horror Oh itu Story. juga seru. Tapi Harusnya ngeri. kan Gue gak kuat nonton AS.
gue itu nggak kuat yang ini season 4 karena terlalu aneh. Dan yang Freak paling gitu ya? iya itu freak show yang paling serem itu, tapi kalau dari segi pembunuhan ya itu season 5 sih menurut gue, yang ada Lady Gaga itu Iya loh. bener, Itu bener-bener berdarah kayak Darah. genangan darah ya. iya, kayak semua tuh kayak kolam darah gitu loh. Nah kalau lu sendiri aktivitasnya apa? Kalau waktu masih ngampus di sana sih ya ngampus, terus ke pas udah disuruh lockdown dari bulan Maret itu kita ya mulai online kan, terus WFH juga. Dan pas gue balik ke sini gue juga tertolong dari adanya lockdown itu karena gue masih bisa kerja dari sini. Bener. Dan gue tuh ngadain Zoom meeting tuh seminggu sekali sih dari kantor. Selain itu juga gue ini banget sih, tertolong banget dengan adanya positif dari COVID-19 ini. Karena lockdown ini gue tuh jadi punya waktu luang untuk ngebaca koleksi buku gue. Banyak gitu ya. Iya. Banyak banget koleksi buku lu. Selain itu juga gue tuh kebetulan ada niat untuk nge-publish tulisan gue sih, tapi gue harus ngerampungin ini dulu. Gue mah gak ada bakat dah yang kayak gitu nulis Kijamet sih kalau gue bikin cerita. Lu bucin ya? Aneh, kayak terlalu alay gitu. Tapi kayak lu laku dah kalau misalnya memangsa ini ya, Yang pasaran bocil-bocil alay ya? ya yang suka dengan sinetron seperti itu. Iya, Alayers. betul. Gue suka webtoon sih. Asik. Webtoon ya. Gue nggak terlalu suka kalau yang baca kayak gitu sih. Beda-beda ya Iya. semuanya. Selain itu juga Netflix sih. Netflix tuh pasti banget sih. Iya. Kayaknya udah deh itu series aja. Netflix yang paling lu suka apa? Oh, kalau dari seri Netflix nih, gue suka The Crown. Kenapa? Pasti dong, gue suka banget sama The Crown. Gue enggak, gue lebih suka yang detektif, yang action gitu. Nggak tahu kenapa dah. Beda banget gitu ya. Iya, beda banget. Padahal saudara ya. Pasti emang ya Tata kayak gitu sih saudara, beda gitu. Gue malah punya temen yang gue udah ceritain ke lu tuh yang malah mirip banget sama lu. Oh iya, Suka anime, suka desain, gamers. aturan kakak gue dia tuh. Ya udah, kita switch aja. Oke, jadi karena COVID-19 ini selain negatifnya tadi, kita juga ada positifnya ya. Kayak kita masih punya banyak waktu untuk ngelakuin hal-hal yang mungkin tadinya gak bisa kita lakuin. Bener Spend time sama keluarga juga. Oke, kayaknya sekian dulu ya tentang episode COVID-19 itu. Jadi intinya kesimpulannya bahwa COVID-19 itu fakta, bukan mitos. Jadi tolong Berhenti yang bilang kalau itu mitos iya ya. betul, karena nyawa manusia, nyawa kalian itu berharga. Bener. Tolong jangan lupa menggunakan masker kalau misalnya keluar, atau kalau misalnya nggak penting-penting banget juga nggak usah keluar ya. Tolong, Bener. kecuali kalau kalian kerja. Semoga kalian selalu sehat, selalu dilindungi sama Tuhan. Jadi sekian aja podcast British Java kali ini. Gua El, Dan gue Cat. see you next time. Bye bye.